dari angka surplus-surplus yang sudah kita catatkan dan patut kita apresiasi dan syukuri ini, tren ke depannya, potensi berlanjutnya surplus bahkan di masa pandemi seperti apa dari perspektif Anda? Saya kalau melihat daripada items-items daripada surplus atau pertumbuhan daripada ekspor ini, saya yakin bahwa meskipun pandemi ini sepertinya belum berujung, tetapi saya yakin bahwa dengan prospek daripada produk-produk kita yang naik secara baik, misalnya minyak nabati, CPO, batu bara, juga barang-barang industri dengan teknologi tinggi seperti besi dan produk baja, juga otomotif akan mengikuti surplus ini sampai di masa-masa yang akan datang. Baik, nah ini kan kita juga banyak diuntungkan dengan adanya fenomena commodity super cycle, kemudian commodity prices juga tengah elevated. Strategi menangkap peluang dan memaksimalkan mumpung ini masih berpihak ke kita adanya commodity super cycle, apa saja yang sudah dipersiapkan kementerian? Jadi kita melihat akan mengantisipasi daripada super cycle commodity prices ini sekitar 24-30 bulan ke depan, Erwin. Jadi kita juga ingin mempermudah, memperbaiki struktur daripada ekspor kita, memastikan bahwa nilai tambah itu bisa kita kerjakan pada saat yang penting seperti saat ini. Jadi kadang-kadang meskipun harga tinggi, kalau kita banyak stumbling blocks di dalam negeri, itu juga tidak menguntungkan buat Indonesia. Oleh sebab itu, policy ini sedang kita laksanakan untuk memastikan bahwa komoditas Indonesia, terutama ketika harga sedang tinggi ini, bisa diantisipasi dan bisa mengcapture, bisa memanfaatkan daripada harga yang sangat-sangat baik ini. Seperti contoh, misalnya untuk kelapa sawit kita dalam 6 bulan terakhir, kenaikannya ini lebih dari 30%, bahkan satu titik di bulan Mei yang lalu itu harga CPO kita bisa sampai dengan $1.200 per tonnya. Oleh sebab itu, untuk value added atau value chain daripada kelapa sawit ini kita pastikan, kita perbaiki struktur daripada fiskalnya, memastikan bahwa produser Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik dari harga yang luar biasa baik ini dan yang terbaik dalam masa-masa 10 tahun terakhir. Pak Menteri, ada kalkulasi tersendirikah dari Kemendak komoditi super cycle ini bisa berlanjut berapa lama kira-kira trennya? Seperti saya utarakan, perhitungan kita 24-30 bulan ke depan ini, super cycle ini akan terus kita nikmati. Tetapi pada saat yang bersamaan, Erwin, itu juga ada komoditas-komoditas yang memang kita impor juga, harganya juga sedang tinggi, seperti kacang kedelai, seperti juga dengan gula, ini juga pada posisi yang sangat tinggi. Tetapi memang pada saat ini, Indonesia sangat diuntungkan oleh kondisi super cycle tersebut. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, kita juga sedang memperbaiki struktur daripada industri kita, ekspor kita dari industri-industri, barang industri dan industri berteknologi tinggi, yang seperti kita lihat misalnya seperti besi baja begitu ya, meskipun kita mengalami beberapa permasalahan ekspor karena adanya trade measures di banyak negara, tetapi pertumbuhan Januari sampai Juni tahun 2021 ini pertumbuhannya lebih dari 92%. Ini jadi juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang berevolusi, bukan hanya menjual barang mentah, barang setengah jadi, tetapi juga barang-barang industri. Jadi ini merupakan suatu kombinasi yang luar biasa, dan ini akan diikuti lagi dengan adanya investasi-investasi di struktur daripada investasi-investasi struktur daripada hulu pertambangan akan mengakibatkan Indonesia menjadi superpower untuk barang-barang industri hilir dari berbasiskan komoditi pertambangan tersebut. Tadi Anda juga sempat banyak menyebut dengan detail mengenai added value yang perlu terus kita tambahkan pada ekspor kita. Posisi dari produk-produk ekspor Indonesia dengan negara Asia lainnya seperti apa sih Pak Menteri? Jadi kalau kita lihat sekarang memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, kita ini memang masih menjual barang-barang yang kita anggap masih barang setengah jadi dan barang mentah. Tetapi dalam 5 tahun ke depan, Erwin, saya berkeyakinan bahwa industri-industri seperti kalau kita lihat misalnya 5 tahun lalu Indonesia bisa menjadi produser besi dan besi baja, ini merupakan tidak pernah dengarkan, tetapi karena cost struktur kita di bidang pertambangan itu baik sekali, menyebabkan Indonesia sangat kompetitif. Bisa dibayangkan pertumbuhannya itu seperti saya utarakan
82%. Kita juga bisa melihat misalnya dari sektor otomotif kita. Sektor otomotif kita tumbuh juga luar biasa, setidaknya 34% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Memang tahun lalu terjadi kontraksi daripada ekspor otomotif kita, tetapi karena pertumbuhannya di dalam negeri ini juga baik, menyebabkan industri juga berjalan dengan baik. Kemudian kita bisa melihat juga daripada sektor-sektor lain yang kita antisipasi akan baik. Contohnya adalah produk-produk metal lain seperti aluminium ingot. Kemudian kita bisa melihat dari derivatif daripada nikel yang kita akan ciptakan adalah baterai, lithium, dan juga electric vehicle yang mungkin dalam 5 tahun ke depan akan masuk ke dalam pilar-pilar struktur ekspor kita, menjadikan Indonesia penjual industri dengan teknologi tinggi. Ini kita akan antisipasi terus, dan kita akan melihat bahwa terjadinya transisi antara barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang industri, dan industri berteknologi tinggi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.